Nah, pada video kali ini saya tuh mau sharing nih perihal data flow diagram, dan juga saya akan sharing bagaimana cara membuat sebuah DFD atau data flow diagram menggunakan sebuah software yang free gitu ya buat kita pakai. Kita mulai. DFD itu merupakan salah satu jenis diagram pemodelan. Jadi ini merupakan salah satu opsi gitu ya dalam proses kita mengembangkan atau merancang sebuah sistem informasi. Dan DFD ini sekali lagi ya digunakan pada saat kita membangun sistem informasi. Jadi ada banyak pilihan gitu ya, ada use case diagram, macam-macam. Nah, ini tuh DFD salah satu opsi lah. Nah, DFD ini juga sebenarnya itu kalau teman-teman udah lihat di video sebelumnya itu kan ada bagian bisnis perspektif yang part problem space, ada juga yang part solution space, juga di bagian yang user perspektif. Nah, DFD ini itu adalah bagian dari solution space yang part user perspektif. Jadi diagram ini digunakan untuk membantu kita dalam nanti tuh merancang sistem tuh maunya seperti apa gitu. Dari yang tadi awalnya tuh mungkin kita melihat proses bisnisnya, kita melihat, oh ini masalahnya, nah kita akan solusikan dengan membangun sebuah sistem informasi. Nah, di DFD ini juga akan mungkin merepresentasikan sedikit fitur-fitur gitu ya, fitur-fitur yang dapat diberikan atau ditawarkan oleh sebuah sistem informasi. Jadi nanti saat merancang DFD itu ada deal-dealan gitu ya, deal-dealan antara si user dan juga si pengembang gitu. User pengennya seperti apa, pengembang ngasih solusi seperti apa. Nah, makanya ini adalah bahasa yang middle, tengah-tengah gitu ya. Enggak yang terlalu sederhana, enggak juga, karena dia sudah mencakup masuk ke sistemnya gitu ya, meskipun memang baru kulit-kulitnya aja gitu, baru fitur-fiturnya apa aja. Jadi apa ya, seperti kulit-kulitnya sistem yang merepresentasikan sistem itu bisa apa aja sih, cuman belum sampai ke detail teknisnya, kayak gitu. Nah, DFD ini tadi ya menggambarkan aliran data. Jadi intinya itu adalah dia itu merepresentasikan tuh data tuh seperti apa gitu bergeraknya, dari mana ke mana gitu, dan juga ada proses-proses seperti apa. Nah, jadi sekali lagi DFD ini itu menggambarkan aliran data pada satu atau beberapa proses pada sistem informasi. Jadi kata kuncinya di dalam DFD ini itu nanti ada entitas-entitas, lalu juga ada proses, lalu juga ada aliran datanya seperti apa, sampai nanti juga ada untuk eh, database-nya gitu, tempat untuk menyimpan datanya. Lalu yang kedua adalah DFD ini itu menggambarkan pada fase analisis perancangan. Sekali lagi ini masih dalam proses perancangan gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingat-ingat lagi nih pada metode waterfall, perancangan sistem informasi. Nah, pembuatan DFD ini tuh ada pada fase analisis atau perancangan. Jadi masih di fase-fase awal. Setelah kita menggali inti masalahnya apa. Jadi setelah inti masalahnya apa, nah kita kan mulai nih masuk ke merancang sistem informasi. Nah, diawali mungkin dengan DFD ini seperti itu. Lalu pendekatannya yang digunakan itu pendekatan terstruktur. Jadi untuk sistem atau aplikasi yang berupa sekumpulan fungsi atau metode yang saling berkaitan itu cocoknya kita menggunakan DFD. Karena kan tadi macam-macam ya, ada DFD, ada juga use case diagram. Nah, dari referensi yang saya lihat itu kalau penggunaan use case diagram itu tuh digunakan untuk kita membuat sebelum kita membuat aplikasi dengan metode atau teknik OOP, Object Oriented Program seperti itu ya. Jadi yang berbasis object oriented. Nah, kalau misalkan yang berbasis fungsi-fungsi atau metode-metode yang saling berkaitan, nah kita bisa menggunakan DFD ini seperti itu. Lalu juga DFD ini dapat menggambarkan kondisi sistem saat ini dan juga rencana-rencana sistem ke depan. Jadi selain gitu ya, selain kita tuh misalkan nih kita mau membuat sistem informasi yang baru. Nah, kita kan misalkan merancang dulu nih sistem informasinya sudah ada gitu yang saat ini sedang ada. Nah, kita bisa menggunakan DFD juga. Jadi DFD itu digunakan apakah merepresentasikan atau menggambarkan sistem saat ini dan juga bisa untuk sistem yang akan kita bangun ke depannya. Dan juga inti dari DFD itu adalah penerapan dekomposisi proses. Nah, dekomposisi itu maksudnya seperti apa sih? Jadi dari yang awalnya satu proses gitu ya, proses utama, nanti akan diturunkan, didetailkan, di breakdown, diperjelas, diperjelas, diperjelas seperti itu. Jadi maksudnya tadi dekomposisi proses itu tuh jadi nanti DFD itu akan terbagi menjadi beberapa level tingkatan dari DFD 0, 1, 2, 3, 4 tergantung dari kekompleksan aplikasi gitu. Dan pasti dimulainya dengan DFD 0 seperti itu. Nanti dari DFD 0 ada sebuah proses secara umum, biasanya itu berupa sistem gitu ya. Nanti akan diturunkan lagi, dijabarkan lagi, di breakdown lagi. Nanti mungkin akan lebih jelas saat kita masuk ke
praktik membuat DFD-nya. Nah, ini notasi ya. Notasi pada DFD itu ada 4. Ada terminator atau entitas luar. Jadi ini tuh pasti ada ya dalam sebuah DFD itu pasti ada terminator atau entitas luar. Jadi ini tuh adalah merupakan pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem. Jadi ada pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem. Dan itu pasti berupa kata benda gitu ya. Bukan kata kerja, berupa kata benda gitu. Dan juga dinotasikan dengan bentuk persegi panjang seperti ini. Nah, ini contohnya ya, ada manajer. Nah, itu kan dia adalah kata benda dan dia itu merupakan pihak-pihak luar yang berhubungan dengan sistem. Lalu terminator ini juga tidak memproses data. Jadi dia bukan kata kerja. Dia itu hanya subjek seperti itu ya. Lalu notasi yang kedua itu adanya data flow, aliran data gitu ya. Jadi dinotasikan dengan garis tanda panah seperti ini ya, garis yang solid, lurus, tidak putus-putus, dan ada tanda panahnya gitu seperti ini. Lalu dia tuh merepresentasikan arah aliran data dari mana ke mana seperti itu ya. Lalu juga umumnya itu satu arah dan dia itu dapat menghubungkan antara terminator dengan proses atau proses dengan storage seperti itu. Lalu notasi yang ketiga adalah proses. Proses ini merupakan representasi dari aktivitas sistem. Jadi ini tuh kata kerja gitu ya, berupa kata kerja dan itu akan memproses data. Lalu dinotasikan, disimbolkan dengan notasi lingkaran seperti ini. Lalu juga ada storage, ini adalah notasi terakhir. Storage itu merupakan representasi tempat penyimpanan data. Dan dinotasikan sebagai dua garis horizontal yang paralel seperti ini. Jadi ada dua garis horizontal paralel seperti itu. Jadi ini adalah 4 notasi yang ada pada DFD. Lalu ini adalah contoh ya, contoh satu buah pembuatan DFD. Ini sistem akademik sederhana, sangat sederhana sekali gitu ya. Nah, ini misalkan DFD level 0. Nah, di DFD level 0 itu harus hanya terdiri dari satu proses. Seperti ini ya. Jadi kan kita lihat ini proses yang lingkaran seperti ini. DFD level 0 itu tuh harus hanya terdiri dari satu proses saja. Dan biasanya tuh dia akan merepresentasikan nama sebuah sistemnya. Misalkan sistem pengarsipan, berarti ini namanya pasti sistem pengarsipan. Karena saya tuh ingin membuat DFD perihal sistem akademik, maka saya beri nama sistem akademik seperti itu. Lalu ini ada 3 entitas yang terlibat, ada mahasiswa, ada admin prodi, dan juga ada dosen. Dan ketiga entitas ini itu berupa sebuah kata benda gitu ya. Dan itu biasanya itu sebuah peran. Apakah mungkin sistem lain mungkin ya, tapi umumnya itu saya lihat itu adalah peran. Jadi apakah mahasiswa, jadi jangan nama ya, jangan misalkan Andi atau Bagus, itu jangan, tapi berupa peran mahasiswa, admin prodi, dosen seperti itu. Lalu ini ada aliran datanya seperti ini ya. Ini mahasiswa, dia itu memberikan input data jam kehadiran, lalu juga mahasiswa itu dapat status kehadiran dari sistem. Dosen memberikan input data jam pembukaan kelas, lalu juga data jam penutupan kelas. Dosen pun mendapatkan outputnya adalah persentase kehadiran. Dan ini admin mendapatkan data rekap perkuliahan. Ini DFD level 0-nya. Nah, kalau kita tadi kan ada kata-kata dekomposisi proses. Nah, maksudnya ini ya. Jadi yang tadinya hanya satu proses, sistem akademik, akan kita breakdown seperti ini. Nah, tadi sistem akademik itu hanya sebuah proses, akan menjadi 2 proses, yaitu input data kehadiran dan juga membuat rekap kehadiran. Jadi ada 2 ya, ada input data dan juga membuat rekap kehadiran. Nah, untuk entitasnya harus sama ya. Jadi misalkan di DFD 0 itu ada 3 entitas dengan nama mahasiswa, admin prodi, dan dosen, maka di DFD level 1 pun harus sama, mahasiswa, dosen, dan admin prodi seperti itu. Di sini kita lihat ya, yang tadinya inputnya itu hanya ke satu arah, outputnya dari satu arah, tapi sekarang dosen, lalu juga mahasiswa, lalu juga admin prodi dapat output rekap kehadiran dari sistem itu dari proses ini, proses membuat rekap kehadiran. Nah, si sistem memproses membuat rekap kehadiran dengan mendapatkan data dari database rekap perkuliahan.
Nah, database rekap perkuliahan dapat datanya itu dari hasil memproses input data kehadiran. Nah, proses input data kehadiran itu didapatkan dari input dari dua entitas luar, yaitu mahasiswa. Jadi baik mahasiswa maupun dosen memberikan input data jam kehadiran. Kalau dosen itu memberikan input data jam pembukaan kelas dan juga data jam penutupan kelas, seperti itu. Nah, ini mungkin tadi ya sedikit breakdown atau dekomposisi dari yang tadinya hanya satu proses sistem secara umum di breakdown seperti ini. Ini hanya salah satu DFD sangat-sangat sederhana sekali gitu ya, dan mungkin teman-teman nanti bisa mengeksplor gitu ya, membuat yang lebih kompleks gitu sesuai dengan kebutuhan. Dan ini saya hanya memberikan ilustrasi yang sangat sederhana sekali tadi. Jadi pengen ngasih lihat gitu bahwa untuk DFD ini tuh akan terdiri dari beberapa level gitu ya. DFD 0 yang hanya terdiri dari satu proses dan mungkin beberapa entitas. Lalu nanti si proses itu akan di breakdown. Ini ada dua proses ya, ada input data kehadiran dan juga membuat rekap. Nah, sekali lagi ya, untuk proses ini merupakan kata kerja. Jadi proses ini merupakan kata kerja. Berbeda dengan entitas, dia itu kata benda. Seperti itu. Dan itu adalah aliran datanya. Ini mahasiswa ngasih data jam kehadiran, dosen masukkan data jam pembukaan. Lalu ini juga kan sistem itu akan membuat rekap kehadiran gitu ya. Itu akan memberi data persentase kehadiran. Lalu juga data rekap perkuliahan. Lalu juga data status kehadiran seperti itu. Ini mungkin sedikit tadi ya bagaimana kita ilustrasi membuat sebuah DFD sistem akademik yang sangat-sangat sederhana. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara membuatnya. Kita akan menggunakan software IDS Modeler. Ini sebenarnya ada banyak versi ya, ada yang berbayar. Nah, saya pakainya yang non commercial use. Jadi ini untuk yang free-nya seperti itu ya. Dan ini tersedia untuk kebutuhan 64 bit bisa, untuk 32 bit juga bisa. Jadi support untuk laptop 32 bit dan juga 64 bit. Oke, nah di sini pun ini adalah tampilan awalnya gitu ya, tampilan awalnya ketika kita membuka software IDS Modeler standar ini, kita tinggal klik aja ini ya, create new project seperti itu, lalu ini kita namai seperti apa projectnya gitu ya, misalkan DFD sistem akademik gitu. Lalu kita pilih nih, kita mau pakai diagram apa. Di sini tuh si IDS Modeler itu dia memberikan banyak pilihan ya, banyak pilihan diagram, termasuk untuk yang use case diagram juga ada di sini gitu ya. Lalu juga ada ERD juga ada, entity relationship diagram juga ada gitu. Dan bahkan di sini pun ada BPMN. Jadi kan kalau di video sebelumnya saya sharing pakai Bizagi Modeler, di sini pun dia bisa untuk membuat BPMN. Di sini ada. Lalu karena saya mau membuatnya itu adalah di FD, maka kita cari dulu nih. Oke, di FD data flow diagramnya ada di mana? Nah ini. Kita pilih yang ini ya, yang data flow diagram. Yang ini kita klik. Lalu akan masuk. Nah, di situ nanti akan muncul simbol-simbolnya sesuai dengan yang tadi kita pilih. Karena saya tadi memilih data flow diagram, berarti dia akan muncul notasi-notasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ada data store, proses, external entity, data flow, seperti itu. Dan ini juga ada beberapa tools gitu tambahan gitu ya untuk membantu kita membuat mempercantik lah tampilannya. Nah, kita akan coba nih tadi membuat ini ya. Kita lihat dulu nih, kita akan coba membuat ini DFD level 0 ini ya. Kita ada 3 entitas, lalu ada 1 proses. Kita masukkan dulu yang entitasnya. Tinggal kita klik ya, klik di simbol ini, lalu kita klik di sini. Oke, misalkan tadi ini ya, admin prodi. Lalu kita buat lagi eksternal ini, kita buat sini, set mahasiswa. Jadi agak berbeda ya dengan Bizagi. Kalau di situ kita klik simbolnya, lalu kita klik di part mana kita mau menggambar di sini. Dosen. Seperti itu. Oke. Lalu kita tadi kan membuat satu proses ya. Sini. Kita klik, prosesnya adalah sistem informasi akademik.
Maaf, akademik. Oke. Nah, ini agak kurang bulat. Kita rapikan saja seperti ini. Oke. Nah, sudah oke. Lalu, nah kita kan akan lihat ya aliran data seperti apa. Mahasiswa memberikan input data jam kehadiran. Kita masukkan data flow ya. Jadi dari mahasiswa, kita klik ya, klik data flow. Lalu kita ke sini, arahkan dari kotak yang mahasiswa ini, kita klik kiri, kita drag ke sini. Misalkan rapih ya, teman-teman semuanya. Oke, nah ini adalah data jam kehadiran. Lalu, nah ini kita bisa geser juga ini, biar misalkan tabrak-tabrakan, kita geser-geser seperti ini. Nanti sistem informasi akademik akan memberikan apa? Informasi kehadiran gitu ya. Jadi kan biasa mahasiswa tuh mengisi daftar hadir ya, yang klik check in gitu kan. Lalu nanti akan muncul bahwa dia sudah berwarna hijau gitu kan. Berarti dia sudah ada ini status kehadiran. Datanya itu status kehadiran seperti itu ya. Nah, tulisan ini pun bisa kita geser-geser ya. Ini bisa kita geser-geser, misalkan terlalu panjang, nah kita rapikan seperti ini. Nah, setelah itu admin prodi akan dapat rekap data perkuliahan gitu ya. Kita kasih data flow, tadi klik data flow, lalu diklik sini, di drag ke atas. Nah, seperti ini. Ini agak miring ya, kita geser dikit aja. Nah, di sini admin prodi itu diberikan rekap data perkuliahan. Oke. Terlalu panjang, kita geser aja ke sini ya, biar. Lalu dosen itu akan memberikan 2 input ya. Dosen itu biasanya tuh kalau yang dia sistem, dia memberikan pertama adalah jam data jam mulai perkuliahan. Misalkan input pertamanya kita kecilkan lagi. Oke. Lalu kita buat lagi yang kedua inputnya. Seperti ini adalah data jam akhir. Jadi ketika perkuliahan telah selesai, maka ada lagi input dari dosennya. Ngeklik bahwa perkuliahan telah selesai, dan itu akan jadi input bagi sistem. Nah, setelah itu nanti juga akan sistem itu akan memberikan data baru. Tapi biar agak, ini kan kalau kita buat data foto hanya garis lurus saja ya. Nah, kita bisa gunakan tambahan tools ini, konektor ya. Konektor. Kita tinggal tarik aja ke sini. Nah, ini kita bisa bekokkan nih konektornya. Oke, nah, seperti itu. Kita tarik, ini adalah alat bantu supaya misalnya kita ingin membuat sebuah garis yang berbelok-belok gitu ya. Kalau kita menggunakan data flow aja, dia bisa cuma lurus doang. Nah, ini tadi si sistem ini akan, nah ini mesti kita rapikan ya. Rapikan. Oke, nanti kita rapiin aja. Ini adalah persentase pengajaran misalkan ya. Oke. Ini kita agak tarik ke bawah mungkin ya. Oke. Nah ini untuk DFD level 0-nya gitu ya. Jadi ada 3 entitas tadi, 1 proses, dan juga ini adalah aliran datanya. Nanti si yang proses ini akan kita breakdown lagi, kita buat lagi nih apakah misalkan teman-teman pengen buat di tempat yang baru, boleh gitu ya, ataukah pengen di tempat yang sama aja kita buat di bawahnya juga boleh. Kita buat misalkan di tempat yang sama gitu ya. Nah, kita buat oh ya, dan untuk di DFD level 0 itu tidak boleh ada data storage ya. Nanti data storage ini munculnya di DFD level 1, 2, 3, 4. Kalau level 0 itu tidak ada. Hanya ada entitas, lalu juga data flow, dan juga 1 buah proses. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba membuat
input data DFD level 1 ya. Input data kehadiran, input data kehadiran. Jadi sistem ini tuh punya fitur untuk menginput data kehadiran. Ini adalah fitur pertama. Lalu juga nanti dia punya fitur lagi adalah untuk membuat laporan gitu ya, membuat rekap. Selain dia sistem itu bisa menginput, dia juga bisa membuat rekap. Ini namanya membuat rekap kehadiran, membuat rekap kehadiran. Nah, sekali lagi ya, untuk bagian proses itu tuh biasanya atau umumnya dan memang harus begitu adalah berupa sebuah kata kerja gitu ya. Kalau tadi entitas itu merupakan kata benda, kalau karena dia proses berarti dia kata kerja. Seperti itu. Lalu ada di sini sudah mulai ada data storage. Data store-nya itu adalah rekap perkuliahan. Rekap perkuliahan. Jadi nanti hasil dari proses input data kehadiran, dia itu akan menyimpan ke database atau data storage rekap perkuliahan. Nanti si sistem itu akan mengambil data dari data storage rekap perkuliahan untuk membuat rekap kehadiran. Nanti rekap kehadiran ini yang akan menjadi output sistem dan mengarah ke masing-masing entitas. Gitu. Kita ada 3 entitas ya. Ada dosen, mahasiswa, dan juga admin prodi. Di sini dosen. Lalu ini maaf ya saya agak buru-buru, jadi maksudnya teman-teman nanti kalau buat tinggal dirapikan saja. Ini ada mahasiswa. Lalu ini ada admin prodi. Sekali lagi, jadi harus sama ya, harus sama antara entitas yang ada di tiap-tiap DFD gitu, jangan tiba-tiba hilang gitu kan ya. Nah, lalu kita buat ini. Tadi mahasiswa tuh memberikan input, dosen pun memberikan input. Oke, kita tarik aja. Seperti ini. Ini adalah data jam kehadiran, data jam kehadiran. Atau data jam masuk lah ya. Data jam kehadiran. Nah, kalau dosen itu dia 2, selain data jam masuk dan juga data data jam mulai dan data jam akhir. Data jam mulai perkuliahan, oke, dan oke. Maaf, eksternal. Oh maaf, data flow, maaf teman-teman semuanya. Nah ini kalau buru-buru gini nih. Oke, ini yang kedua, input keduanya adalah data jam akhir. Oke, lalu nanti si hasil dari memproses input ini akan disimpan dalam sebuah data storage namanya rekap perkuliahan seperti itu. Oke. Lalu nanti data dari data storage akan diambil gitu ya, akan diambil dan digunakan sebagai input untuk membuat rekap kehadiran seperti itu. Lalu nanti dari proses membuat rekap kehadiran ini akan menjadi output sistem dan akan diberikan kepada masing-masing entitas yang memerlukan. Ini tadi ya rekap perkuliahan gitu. Jadi apakah dosen ini masuknya jam berapa, lalu juga berapa persen seminggu, ada kuliah apa enggak. Nah, itu rekap itu tuh akan masuk ke admin prodi seperti itu.
ya kayak laporan lah ya, laporannya. Lalu juga ini rekapnya akan masuk ke dosen. Kalau dosen kan butuhnya seperti misalkan presentasi ya. Kan dia dosen itu sudah memberikan input data mulai perkuliahan, data akhir perkuliahan, dan itu akan membutuhkan outputnya itulah persentase pengajaran. Seperti itu. Lalu juga mahasiswa sebagai eksternal juga, entitas luar juga dia akan butuh kepastian gitu kan, dia udah ngasih input ya, udah check in gitu. Nah itu tuh dia dianggap hadir apa enggak. Nah jadi nanti akan ada rekap berupa apakah tanda warna hijau seperti itu. Jadi yang menandakan bahwa mahasiswa itu telah sukses untuk melakukan absensi gitu ya. Nah, ini tinggal dirapikan saja. Ini adalah status ya. Ops. Ini adalah tadi apa? Status kehadiran. Status kehadiran seperti itu. Status kehadiran. Oke, nah barangkali teman semua ya yang bisa sharing pada video kali ini gitu. Dan ini hanya tadi DFD yang sangat sederhana, DFD level 0, level 1. Untuk sistem yang mungkin kompleks itu mungkin dapat di breakdown lagi gitu. Intinya DFD itu adalah dekomposisi proses. Jadi sebisa mungkin terus membreakdown proses-proses yang dapat di breakdown gitu, secara lebih detail lagi kayak gitu. Jadi harapannya baik tim technical maupun user yang bukan technical itu tuh bisa paham, oh ternyata di sistem informasi ini tuh ada fitur ini dan ini inputnya, ini outputnya kayak gitu. Jadi kulit-kulit mengenai sistem informasi itu sendiri. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa di like, lalu juga komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Akhir kata terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.